Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan pertama untuk pembelajaran jarak jauh kelas 8 mapel matematika SMP Negeri 1 Waru, ini nanti bersama saya ya, Ibu Nadia, yang akan bersama kalian 1 tahun ke depan, terutama nanti untuk kelas 8A sampai dengan kelas 8D. Nanti kelas ke-8 IF dengan Bapak Mariono, kelas 8G dengan Ibu Ati, dan kelas 8H dengan Ibu Tri Suyati. Langsung saja ya. Untuk pertemuan pertama kita hari ini, kita akan belajar tentang pola bilangan. Bagian yang pertama, nanti ada kelanjutannya lagi. Untuk yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu pola bilangan seperti apa. Nah, untuk buku pendampingnya kalian kemarin sudah pinjam di perpus ya, buku siswa matematika kelas 8 semester 1, sama seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Nah, sebelum ke materi, untuk apa sih kita belajar pola bilangan itu sebenarnya untuk apa? Manfaatnya apa kita belajar pola bilangan? Karena sesuatu yang kita pelajari itu pasti tentu akan ada manfaatnya ya. Yang pertama, nah kalian nanti kan kelas 9 akan melaksanakan ujian nasional. Nah, untuk pola bilangan itu sendiri akan keluar soal sebanyak 2-3 soal di ujian nasional mapel matematika. Nah, jadi ya mau tidak mau kalian harus paham tentang pola bilangan sendiri itu seperti apa. Terus yang kedua, untuk bidang olahraga. Nah, bidang olahraga contohnya seperti apa kita menerapkan pola bilangan itu? Pembentukan tim cheerleader. Kalian tahu tim cheerleader ya, biasanya untuk tim hore itu, tim hore di basket, lomba basket itu ya. Nah, seperti ini. Untuk menyusun jumlah tim cheerleader dalam bidang olahraga. Apalagi di bidang pelajaran biologi IPA. Untuk apa? Menghitung jumlah pembelahan bakteri, pembelahan sel, pembelahan amuba. Nah, seperti ini. Misal hari pertama 1, nanti hari kedua membelah lagi menjadi 2, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita langsung saja pelajari tentang pola bilangan. Pengertian pola bilangan, atau nanti juga bisa dikenal dengan barisan bilangan. Nah, contoh nomor 1 ya. Ada suatu barisan atau pola bilangan 3, 8, 13, dan 18. Kalau dilihat dari 3 ke 8, dari 8 ke 13, dan 13 ke 18 itu mempunyai pola yang sama. Apa itu? Kita lihat, selalu bertambah 5. 3 ke 8 tambah 5, 8 ke 13 juga ditambah 5, 13 ke 18 juga ditambah 5, 18 nanti juga akan ditambah 5, hasilnya 23. Contoh yang kedua, 50, 48, 46, 44, 42. Sudah bisa menyimpulkan ya, ini nanti polanya seperti apa? Yuk kita cek bersama-sama. Dari 50 ke 48, apakah dijumlah? Tidak, ternyata angkanya turun, berarti dikurangi. Kurangi berapa? Ternyata polanya selalu berkurang 2. 50 ke 48 berkurang 2, 48 ke 46 berkurang 2,
46 ke 44 juga berkurang 2, dan seterusnya yang terakhir 42 juga akan berkurang 2, maka hasil yang terakhir itu akan kita temukan angka lagi, yaitu 40. Kita lihat soal yang ketiga. Lihat soal yang ketiga, 2 ke 6. Kita coba ya, 2 ke 6 ini ternyata kalau kita jumlah, kalau kita cari polanya ditambah 4. 6 ke 18. Oh, ternyata kok tidak di jumlah 4, berarti salah. Ini bukan penjumlahan. Kita cari yang lain polanya. Ternyata apa? Ternyata yang benar adalah dikali 3. 2 ke 6 itu dikali 3, 6 ke 18 juga dikali 3, 8 ke 54 juga dikali 3, dan yang terakhir kita bisa menemukan 54 dikali 3 adalah 162. Jadi kesimpulannya, kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian barisan atau pola bilangan itu adalah urutan dari beberapa bilangan yang membentuk pola tertentu, membentuk aturan tertentu. Contohnya seperti ini, yang nomor 1 itu selalu membentuk pola tertentu ditambah 5, yang kedua selalu berkurang 2, dan yang ketiga dikali 3. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Jenis-jenis pola bilangan apa saja? Yuk kita lihat yuk. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Kalian sudah tahu ya bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kalau ini kita bisa melanjutkan lagi. 11 terus berapa? 13. Selanjutnya berapa? 15. Selanjutnya 17. Gitu ya. Oke, paham. Yang selanjutnya adalah pola bilangan genap. Sama dengan pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu terdiri dari bilangan-bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, sini 12, sini 14, dan selanjutnya adalah 16. Bisa ditambah sendiri, masih ada lagi banyak ya. Dan seterusnya pola bilangan persegi atau kuadrat. Nah ini 1, 4, 9, 16, dan 25. 1 didapat dari 1 kuadrat, 4 didapat dari 2 kuadrat, 9 didapat dari 3 kuadrat, 16 didapat dari 4 kuadrat, 25 didapat dari 5 kuadrat. Bisa kita lanjutkan. Di sini berarti 6 kuadrat berapa? 36. Lanjut lagi. 7 kuadrat sini 42. 8 kuadrat 64 dan seterusnya. Berarti ini nanti isinya 9 kuadrat, 10 kuadrat, seperti itu ya. Masih ada lanjutnya. Pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Nanti bisa kalian cari lagi. Dapatnya dari mana? Didapat dari kita menyusun beberapa benda yang bisa membentuk segitiga. Yang pertama adalah satu buah benda. Kita misalkan ini kelereng. Kelereng kita susun 1. Kemudian yang bisa membentuk pola bilangan segitiga, kita menyusun 3 kelereng. Terus kita menyusun berapa kelereng lagi biar bisa membentuk sebuah segitiga? 6, kemudian 10 dan seterusnya. Nanti bisa kalian lanjutkan sendiri ya. Dan yang kelima adalah pola bilangan persegi panjang. Sama dengan pola bilangan segitiga, kita misalkan pakai kelereng untuk membuat sebuah persegi panjang. 2 kelereng bisa membentuk persegi panjang. 6 kelereng bisa membentuk persegi panjang, 12 kelereng bisa membentuk persegi panjang, 20 kelereng juga bisa membentuk persegi panjang. Nah, yang terakhir adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu apa? Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan dengan menjumlah 2 angka di depannya. Bisa lihat dari sini. Menjumlah 2 angka di depannya. Berarti kalau ini 2 angka dulu kita jumlahkan.
berapa? 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian lanjut, 1 tambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 3 hasilnya 5. 3 tambah 5 hasilnya 8. 5 tambah 8 hasilnya 13. Berarti ini nanti kita bisa mengisi berapa? Jumlahkan 2 angka di depannya. 8 tambah 13 berarti berapa? 21. Kita bisa mengisi lagi 21 tambah 13 34 dan seterusnya, masih banyak lagi di sini nanti. Berarti 21 ditambah 34. Begitu ya anak-anak ya, paham nggak? Nanti misal ada yang perlu ditanyakan silahkan langsung japri ke guru mapel matematika ya untuk setiap kelasnya. Oke, kita lanjutkan. Menentukan suku suatu pola bilangan. Kita lihat contoh soalnya terlebih dahulu. 25, 30, 35, 40. Nah, ternyata dari suku pertama ke suku berikutnya selalu bertambah 5. Kita bisa mengisi berapa suku selanjutnya. Berarti dari 40 ke suku berikutnya selalu berjumlah 5 juga. Selalu ditambah 5, maaf. Jadi di sini 45. Selanjutnya kita ke sini lagi, berarti ditambah 5 juga, hasilnya 50. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, 4, 8, 16, 32. Kita lihat dulu polanya seperti apa. Ternyata polanya selalu dikali 2. Polanya selalu dikali 2. Maaf ya, tunggu dulu, agak error. Kalau dikali 2 berarti dari sini kita bisa mengisi 32 juga dikalikan 2. Ini contoh soal yang selanjutnya ya. Tunggu dulu, maaf. Dikali 2 juga berarti kita bisa mengisi 32 kali 2 itu 64. Dari 64 ke suku selanjutnya kali 2 juga berarti 128. Sekarang nomor 3. Ternyata kalau dilihat itu selalu berkurang 4. 100 ke 96 kurangi 4, 96 ke 92 dikurangi 4, 92 dikurangi 4, 88 ya. Berarti untuk suku selanjutnya 88 dikurangi 4 berapa? 84. Suku selanjutnya 84 dikurangi 4 juga 80. Nah, sekarang soal yang keempat. 16, 8, 4, 2 selalu membentuk pola yang sama, yaitu dibagi 2. 16 dibagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Berarti untuk menentukan suku selanjutnya 2 juga harus dibagi 2. Berapa? 1. 1 juga harus dibagi 2. Berapa? 1 dibagi 2 yuk berapa? 1/2 atau setengah. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3n kuadrat plus 2. 5 suku pertama berarti kita mencari suku pertama sampai dengan suku ke-5. Nah, kita nanti nulisnya seperti ini. UN sama dengan 3n kuadrat plus 2. Yang pertama kita mencari U1 terlebih dahulu. U1 dicari dari mana? Dengan memasukkan n-nya sama dengan 1. Nah, gini ya. 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 3 kali 1 kuadrat itu 3 ditambah dengan 2 berarti 5. Untuk selanjutnya kita cari U2. U2 itu dengan mengganti n-nya sama dengan 2. 3 kali 2 kuadrat ditambah
2 sama dengan, kita kuadratkan dulu. Kita kuadratkan dulu, hasilnya 4 ya. Berarti nanti ini 3 kali 4, 3 kali 4 ditambah 2 berapa? 12 tambah 2 14. Yang ketiga sama dengan mengganti n nya sama dengan 3 kali 3 kuadrat, 3 kali 9 ditambah 2, hasilnya 27 tambah 2 29. Terus kita cari U4, kita masukkan n nya sama dengan 4. 3 kali, kan itu n kuadrat ya, n nya kita ganti 4, berarti 4 kuadrat berapa? 16 ditambah 2 sama dengan 48. 3 kali 16 itu 48 ditambah 2 50. U5 kita ganti n nya dengan 5. 3 kali 5 kuadrat ditambah 2 berarti jadinya 3 kali 20. 5 ditambah 2, 3 kali 25 itu 75 ditambah 2 77. Tentu yang ditanyakan kan 5 suku pertama, berarti yang ditanyakan itu U1, U2, U3, U4 dan U5. Berarti jawabannya ini ya, set ini. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan berikut. U1 5, U2 14, U3 29, U4 50, U5 77. Begitu ya. Lanjut soal nomor 6. Lagi, tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus. Kok kesini rumusnya? Maaf, ini harusnya rumusnya UN sama dengan N per 2 dalam kurung N plus 1. Jawabnya sama seperti tadi. Kalau kurang jelas nanti saya tulis lagi di sebelah sini ya. Kita mencari 5 suku pertama. Yang pertama kita cari U1 terlebih dahulu. U1 itu berarti mengganti N nya, yaitu 1. Kan ini N per 2 berarti N nya kita ganti 1, 1 per 2, 1 ditambah 1 setengah kali 1 tambah 1 2, berarti berapa? Kita coret ya, 1. Nah, lanjut kita cari U2. U2 ganti N nya jadi 2, berarti 2 per 2 tambah N 2 plus 1. 2 per 2 itu 1, 2 tambah 1 3, berarti 3. U3 N nya kita ganti 3, 3 per 2, 3 plus 1, 3 per 2 kali 4, 2 kali 2 dengan 4 bisa dicoret ya, ini sisa 1, ini sisa 2, tinggal 3 kali 2 berapaan? 6. U4 4 per 2 dikali 4 plus 1, 4 per 2 itu 2, 4 plus 1 5, 2 kali 5 10. Sekarang U5 5 per 2 kali 5 plus 1, 5 per 2 kali 6, sisa 1, sisa 3, 5 kali 3 15. Begitu ya, tentukan 5 suku pertama sudah ketemu semua ya. U1 nya 1, U2 nya 3, U3 nya 6, U4 nya 10, U5 nya 15. Nah, seperti ini. Tuh, sama kan? Sip. Lanjut ya. Soal ke-7. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N kuadrat ditambah 3N min 5. Sama seperti tadi, kita cari U1 dulu. N nya kita ganti 1, 3 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 min 4, 3 kali 1 kuadrat 3 ditambah 3 min 4, ini ya, hasilnya 2. Kita lihat 2 kan sama. Kita lihat U2 sekarang.
sip. 3 kali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 min 4. 3 kali 2 kuadrat berarti 3 kali 4 ditambah 6 dikurangi 4. 12 tambah 6 min 4. 18 kurangi 4. 14. Sit. Nah, itu ya. U2 ini nanti ketemu U3, ketemu U4 dan ketemu U5. Nah, dari sini kita sudah belajar apa itu pola bilangan dan bagaimana cara menentukan suku suatu pola bilangan apabila diketahui rumusnya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa. Sampai bertemu lagi di PJJ selanjutnya. Nanti kita di minggu depan tetap masih ke pola bilangan ya, lanjutkan hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.